Ya ini. Berbeda. Katanya nyariin saya. Oh, nggak salah kali. Nah, saya pengen curhat Pak Benny sebenarnya Pak Benny. Jadi saya itu mau mengajarkan anak-anak tentang materi atletik. Oh, Ada tapinya. ada apa nih? Kenapa itu? Di sekolah kita memang mempunyai lapangan yang besar, terus tapi sangat disayangkan sarana prasarananya itu yang kurang. Jadi sarana prasarana itu berupa alat media gitu loh Pak Benny. Jadi alat-alat yang saya butuhkan di sini untuk pembelajaran itu karena saya ingin mengajarkan atletik tentang lari estafet, tapi kita tidak mempunyai tongkatnya. Oh, alatnya memadai di sini ya. Nah, itu dia. Itu yang susah. Kira-kira enaknya gimana ya menurut Pak Benny ya? Iya, kalau ini mah gimana ya? Kalau hambatan, ini hambatan yang pertama, ada nggak hambatan lagi yang kedua Pak? Misalkan Sebenarnya kalau estafet itu memang lebih baik diajarkan di lapangan ya karena harus memutar sih. Jadi tidak seperti lari cepat itu yang jalurnya itu hanya lurus saja, cuman ya mungkin itu mah bisa dikondisikan lah nanti. Jadi fokus saya kan sekarang ini bagaimana agar alat yang tidak ada itu bisa kita ganti gitu dengan alat yang lebih mudah gitu. ini yang bisa memudahkan materi ya. Kalau Kira-kira estafet itu ada apa sih Pak alat itu? ya, jadi yang kita perlukan itu tongkat Pak Benny. Ukurannya itu kurang lebih 20 sampai 30 cm. Oh, itu bisa dibuat gimana? Itu bisa dibuat dari apa aja ya? Ya, itu dia. Saya rencananya sih ini membuat jadi alat pengganti tongkat yang bisa digunakan untuk saling memindahkan tongkat itu dari ini pipa paralon Pak Benny. Oh, baru lebih ringan ya? Iya, satu lebih ringan, terus Lebih kedua ramah anak ya. terjangkau juga. Jadi kita mungkin bisa beli itu satu lonjor itu kita bisa potong untuk berapa bagian. Kira-kira gimana menurut Pak Benny? Tapi kalau bisa tanya lagi Pak, kalau skalanya gitu dari satu-satu itu keberhasilan dari anak memahami materi itu berapa ya skalanya? Ya, jadi karena sebenarnya dari estafet sendiri itu yang dititik beratkan adalah bagaimana anak itu bisa memindahkan tongkat yang benar dari posisi berlari ataupun kita nanti lari dari posisi diam. Kalau misalkan kita mempunyai medianya ya insya Allah anak itu bisa 90% ke atas. Oh, sepakamnya? Iya. Mantap ya. Nah itu kalau bisa ini sudah kan kemarin kan ada bos penganggaran bos baru ya. Sudah diterima tanya itu ya? Sebenarnya kalau pengusulan sih sudah, cuman kalau misalkan nunggu cairnya itu kayaknya lama ya Pak Benny. Jadi paling itu dia, paling saya hanya mencoba untuk membeli itunya sendiri, nanti kerja kelompok sama anak disuruh menolong saya. Jadi kita menyediakan saja satu lembar. Ada kali anak juga ya. Jadi anak juga disuruh membuat, nanti tinggal kita lihat nih hasil anak gimana, potongannya rapi atau tidak. Wah mantap ya, jadi nah itu kan udah ada solusi dari Pak Robi sendiri ya, mantap sekali. Saya rencana seperti itu Pak Benny. Jadi kesempatan ini Pak Robi ya, jadi Pak Robi kan tadi ada masalah tentang pemahaman materi anak-anak estafet, kekurangan dari media ajar atau alat pembelajarannya kurang. Nah sekarang dengan kreasi anak sendiri membuat karya anak itu, membuat tongkat estafet ya, dari paralon, akhirnya anak-anak membuat sendiri, punya kreasi sendiri, lalu dipraktekkan dengan materi pembelajaran sendiri ya. Wah mantap sekali. Nanti kita coba Pak Robi ya. Nanti kita juga akan membantu Pak Robi pantau dan juga membantu ke Pak Sekolah. Kita bicara sama-sama. Nanti kita lihat. Saya minta foto-foto sedikit nanti video pada saat Pak Robi mengajar. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Robi. Yuk.
Dari sana ke sini. Pakai ujung kaki larinya pakai ujung kaki. Pakai ujung kaki larinya. Mas. Ayo semangat semangat. Ayo semangat semangat. Ayo. Di sini kalian masih ada yang keliru bagaimana cara melompat. Ya, apa sih Pak yang salah? Ada yang tahu? Banyak yang salah. Terutama bagi kalian yang rata-rata. Lihat, ini. Jangan malam ada ini. Nanti setelah ini Bapak mau lihat lagi satu lagi ya. Baru
3, yuk. Susah apa gampang? Perempuan masih banyak yang salah, laki-laki juga masih. Yang Bapak kurang paham di sini laki-laki masih ada yang berbicara ke depan. Ya. Jadi jangan cuma setelah kalian belajar waktu kalian pernah belajar semester 1 ya? Pernah belajar semester 1. Nah, kalau misalkan kalian sudah pernah bisa 1 kali, itu jangan diam aja praktek di rumah ya. Minimal sampai kalian benar-benar bisa. Karena apa? Nanti jangan. Ya, karena nanti kelas 6 bisa jadi kalian biar praktiknya adalah senam lantai. Yang materinya ada roll. Ya. Oke, kita koreksi dulu. Tadi masih banyak yang salah. Salahnya di mana, Pak? Perempuan masih banyak yang tangannya itu enggak, tangan kanan sama tangan kirinya bertumbuhnya nggak sama kuat. Jadi pada miring ke kanan atau miring ke kiri. Itu perempuan penyakitnya, ya. Laki-laki masih ada yang buru-buru tapi gerakannya salah. Halo, yang di sana kamu ngapain? Iya, Pak. Hei! Ya, yang merasanya saya sudah bisa, yang penting asal roll aja. Nah, itu yang salah. Ya, ada yang tahu kenapa salah? Tahu ya. Ya. Karena dengan teknik yang tidak benar itu akan menimbulkan resiko cedera. Ya, kalian sombong nih ngerasa udah bisa langsung leading aja buru-buru jatuhnya ke situ kepaksakan. Ya, itu bahaya. Oke, sekarang gimana gerakan yang benar? Geser, Bapak ingatkan lagi 1 kali. Geser awas. Jangan di sana. Nanti kena. Ya, awas ya. Anaknya binang. Bapak contohkan dulu 1 kali ya. Kalian boleh awalan kaki kanan atau kiri di depan boleh ya. Ya, karena ini bukan untuk senam ya. Ini untuk atletik ya. Ingat, tangan boleh sudah siap begini. Angkat langsung. Ya, begitu kalian setelah roll ya, karena difokuskan untuk lari, usahakan pada saat kalian turun itu kaki sudah posisi di depan sana. Ya, jangan begitu turun kakinya gini dua-duanya gini. Jangan. Nanti perlu buat bangun dulu lagi itu lama. Ya, usahakan begitu turun kaki kalian itu sudah posisi gini di depan belakang. Langsung lari. Paham ya? Itu yang benarnya. Nah, untuk posisi tadi kalian zigzag, itu kalau zigzag tolong yang di sana. Gini, kita di sini sama-sama pengen belajar. Ya, bukan berarti kamu yang bisa enggak. Kamu nanti salah kamu bakal bisa. Ya, jadi mendingan kalau kalian sudah bisa ngajarin teman-teman itu lebih bagus ya. Jadi jangan sibuk sendiri. Nah, untuk lari yang zigzag tadi, Bapak melihat dia lari yang ini aja ya, sebelum zigzag. Nanti pada saat kalian lari lurus itu masih banyak yang posisi badannya tegak. Lari sprint itu badan condong ke depan. Nggak ada orang pelari sprint itu badannya begini. Ya, perempuan laki-laki juga sama ya. Usahakan sedikit condong, lalu kaki itu pergunakan ujung kaki. Ya, jangan napak semua. Kalau napak semua itu akan ada benturan ke badan kalian. Blek sakit. Ya. Jadi maksimalkan ini join nih. Coba. Ujung kakinya aja. Lari yang cepat, condong ke depan. Ya. Pada saat zigzag itu badan posisi harus seimbang, jangan geleyer-geleyer. Ya, jangan terlalu banyak gerakan yang tidak perlu. Ya, jadi bikin lama. Oke. Capek? Siap ini. Karena nanti setelah istirahat kita akan bahas LKS. Ya, nanti sekarang kalian mana nanti ulangannya penuh ya. Ini kita baru 2 aja, baru 2 halangan. Ya, sebenarnya ada 4 tadi. Sudah 3 kita lari, yang belum itu sama lompat, ditambahin lompat. Nanti kalau sempat kita menunjukkan. Ya. Oke. Ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa tentang pasca observasi kelas yang tadi saya lakukan baru di Fatimah Pak ya, dan lomba Kanga dengan F1 ya. Kanga dengan F1 itu yang pertama kan kita kan sudah melakukan pembelajaran kayak berinovasi pada sarana dan prasarana Orobia ya. Jadi kan kayak
lomba kan kalau bilang atletik kan lari lompat lempar kan hanya ini aja, hanya lari aja gitu ya. Kalau sekarang karena ada atletik kids, jadi ini ya apa namanya bisa dimodifikasi dengan F1 itu. F1 tuh jadi ada lari apa tuh kalau di Doang, dan sprint sama berguling ya? iya lompat slalom. Oh slalom Namanya slalom yang matras. Oh iya sih tahu ini kan apa yang pertama sih ada tahu tuh selalu dulu ya, lalu ada lari, lalu ada lompat dulu. Oh bisa dulu Ya, lalu yang terakhir lompat gitu ya. Nah itu kan udah kontrol udah bagus sih, apa alurnya udah ada pemanasan, ada ini apa PT ya dengan pendinginan yang penilaian udah bagus. Tinggal motivasi anak beberapa aja yang apa namanya udah yang gemuk itu kayak sih udah nanti gemuk kayak saya ya, motivasi anak yang gemuk kan larinya lambat gitu. Ada yang bisa tapi lari cepet banget gitu ya. Yang gemuk ini apa harusnya apa diberi motivasi yang lebih apa, ayo yang kamu bisa aja lah hari ini apa larinya lambat, nanti kalau udah SMP lari cepet. Nah, cara motivasinya baru bisa. Nah itu kan kalau menurut Pak Ruby apa namanya anak-anak yang itu bisa kalau yang terbaik itu dengan atletik di sini bisa jadi mana Pak Ruby? ya sebenarnya gini Pak Ruby, untuk atletik sih belum banyak kan ada dua yang pertama untuk anak SD, yang kedua itu Formula One sirkuit. Bentuknya sebenarnya sama-sama aja. Cuman di sini sebenarnya saya juga kemarin itu ngambil materi untuk atletik forest ini sekalian untuk nyari bibit yang pengen sering di tanggal 18 untuk ada seleksi. Jadi ya untuk anak-anak sendiri yang kemungkinan seleksi di kemarin itu karena untuk atletik itu beda sama dengan ini ya dengan olahraga lain. Bedanya di mana? Mungkin kalau di sini nggak semata-mata itu anak yang tinggi itu larinya kencang tidak juga gitu loh. Ada juga anak yang kecil itu misalkan mungkin hanya menang di meja aja enggak juga. Jadi gimana caranya kita mencari yang seimbang antara dia itu bisa lari nih, yaitu kira-kira dilompatnya bisa maksimal. Jadi kayak kemarin aja yang kita coba itu untuk dari pertama nih mulai start itu lari yang tinggi itu kemungkinan sedikit lebih kalah dengan yang kecil lincah. Itu kalah, tapi begitu sudah putar balik melewati halangan yang bentuknya lompat-lompatan itu langsung bisa mengejar. Nah jadi memang setiap anak itu punya plus minusnya. Mungkin yang kalau memang ada itu badannya mungkin gempal gitu ya, ya kita nggak bisa paksakan ikut di atletik. Kita misalkan kalau ada persiapan lagi kayak persiapan nanti yang akan paling saya tahu dan bulan lalu bisa ini ya jadi memang namanya anak-anak itu kan unik ya, mereka punya karakteristik anaknya ya kita sebisa mungkin memberikan pos-pos masing-masing juga apa yang kita itu bisa maksimal kalau kan mereka dengan pelajaran yang berikutnya berarti akan lebih ini kalau dia lebih apa banyak referensi ya, jadi sesuai dengan materinya gitu. Jadi ya kita juga sebisa mungkin olahraga itu tidak monoton gitu, dalam arti tidak monoton, jangan hanya yang bisa terlibat atau yang bisa menunjukkan kemampuannya itu cuman yang itu aja. Misalkan kita cuma ngasih bola yang main bola terus gitu. Terus kalau misalnya jadi kalau misalkan masa kiranya ada yang naratif gitu, jadi setiap pembelajaran diusahakan itu berganti-ganti gitu. Jadi dalam arti berganti-ganti itu contoh, jadi kita nanti minggu sekarang itu taruh seperti minggu depan mungkin sebulan gitu. Jadi saya pengen sekiranya kedepannya itu dengan apa yang kita punya di sini, walaupun juga walaupun banyak kurangnya, ya, walaupun banyak kurangnya, bagaimana cara mengembangkannya itu ya paling dengan variasi-variasi. Ibaratnya satu untuk kita berkurang dari kemarin kita berkurang ya untuk lompat ya harusnya kan itu bukan gawang ya. Sama itu cuma kita ganti dengan alat kasih alat ya
toples. Ya, walaupun tingginya tidak sesuai, toplesnya ini walaupun tingginya tidak sesuai, minimal anak itu tahu, nah ini nih batas untuk melompat. nanti tuh di apa lo? Kalau misalkan di yang kemarin pernah mungkin kita tetap materi karena awal ini punya kontak mungkin kalau misalkan memang tidak bisa saya sediakan ya mungkin ya kita buat kesempatan sama anak-anak gimana kalau kita punya anak-anak yang sekiranya bisa berguna Ya ibaratnya kalau buat pemain enak sih buat alat dan apa alat pembelajaran bisa dengan bersama dengan anak kayak sama kayak kemarin kakak escape ya kalau dia alhamdulillahnya itu untuk kedepannya mah apa namanya kan udah bagus sih kalau dia dengan beberapa alat biasa kan kalau ngajar zaman dulu mah nggak ada apa namanya nggak ada alatnya gitu sekarang kan alhamdulillah ada yang kayak namanya proses gitu kan berarti yang kayak lucu skur nyeponnya kemudian nah itu udah banyak kerugian udah banyak juga kalau dari cicip ini pakai itu nah itu alhamdulillah udah dipakai oleh paru semua sekarang udah alat tuh berapa ada yang mau cuman ya itu alat untuk perlombaan kayaknya kurang kerugian kayak sekarang ada lomba sama escape jadi kita harus modifikasi jadi alat pembelajarannya kurang sesuai dengan yang akan dilombakan yang kemudian kayaknya mah yang dilombakan ada alatnya gitu memang di sekolah kita itu paling positif yang paling besar itu lapangan paling besar sekota paling besar sekota nah itu dia begitu saya datang ke sini itu kenapa lapangan yang sebesar ini gitu loh iya jadi lapangan kita cuma punya lapangan top gitu loh tanpa adanya alat untuk bergantung yang sesuai dengan SD gitu terus banyak macam kita belajar nomor jauh apakah bisa bikin bak gitu sedangkan yang sih lapangan yang sih kita bisa buat bak lompat itu jadi saya juga suruh konsultasi bagaimana caranya sekolah kita ini yang punya lahan yang luas itu bisa memiliki sarana-prasarana yang memang benar-benar berguna untuk kegiatan memorikan pengelolaan kalau dipresentasikan kalau kemarin kan sambil sebelum kita belajar ini kan 90% ya 90% kalau sekarang pikir capaian pembelajaran ini berapa kali yang udah kemarin kang aspek yang ya kalau itu tetap capaian pembelajaran sendiri belum mengerti anak ya saya memang tidak memaksakan namanya anak itu harus bisa karena kita di sini memang materi itu kita bukan ya kita bentuknya bukan untuk benar-benar persiapan lomba dalam artian kalau misalkan lomba itu kan anak itu sudah kita anggap sebagai atlet nah cuman karena kita ini masih lingkupnya di sekolah dan hanya masih bisa dibimbing ya untuk pembelajaran sendiri ya dari mulai yang awalnya itu mereka bingung awalnya aja mereka bingung apa itu kangen apa itu atletik forking apa itu Formula One training circuit apa ya minimal dari situ yang tadi mereka tidak paham jadi paham terus yang kedua yang mereka tadi awalnya tidak tahu bentuknya seperti apa terus alat-alat yang digunakan seperti apa ya jadi bentuknya seperti apa lalu cara melakukannya bagaimana nah minimal mereka tahu dan ingin mencoba karena jadi walaupun memang mereka tidak maksimal ya itu bukan poin penting yang saya harapkan semuanya ya yang ini anak mau juga nih walaupun misalkan pak ini susah saya nggak bisa saya selalu bilang anak kita itu nggak mudah ya ada saya lebih suka bilang pak saya belum bisa tolong ajarin nah itu yang saya cari dari anak-anak